saya Karenina Zahra, berasal dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas E dengan NIM 2316030172. Saya akan membuat final project mata kuliah akuntansi. Soal kedua. Catatlah transaksi berikut ke dalam jurnal umum dengan metode perpetual dan metode periodik. A. Pada tanggal 1 Juli 2013, PTA membeli barang dagang secara kredit ke PTC senilai Rp1.200.000, syarat FOB destination 3/10 N/45 dengan biaya transportasi sebesar Rp100.000. Nah, pada jurnal perpetual, persediaan barang dagang didebit sebesar Rp1.200.000 dan utang dagang dikredit sebesar Rp1.200.000. Jurnal umum metode periodik, pembelian didebit sebesar Rp1.200.000 dan utang dagang dikredit sebesar Rp1.200.000. Soal yang B, pada 4 Juli 2013, PTA mengembalikan barang kepada PTC atas pembelian kredit tanggal 1 Juli 2013 senilai Rp200.000. Pada metode perpetual, utang dagang didebit sebesar Rp200.000 dan persediaan barang dagang dikredit sebesar Rp200.000. Pada metode periodik, utang dagang didebit sebesar Rp200.000 dan retur pembelian dikredit sebesar Rp200.000. Nah, pada yang C, tanggal 8 Juli 2013, PTA menjual barang dagang secara kredit ke PTX senilai Rp12.500.000, syarat FOB shipping point 2/10 N/30 dengan biaya transportasi sebesar Rp120.000. Harga pokok barang yang dijual sebesar Rp7.500.000. Pada metode perpetual, piutang dagang didebit sebesar Rp12.500.000 dan penjualan dikredit sebesar Rp12.500.000. Harga pokok penjualan didebit sebesar Rp7.500.000 dan persediaan barang dagang dikredit sebesar Rp7.500.000. Pada metode periodik, piutang dagang didebit sebesar Rp12.500.000 dan penjualan dikredit sebesar Rp12.500.000. Pada tanggal 10 Juli 2013, PTA membayar pelunasan atas pembelian barang dagang PTC tanggal 1 Juli 2013. Pada tanggal 10, pada metode perpetual, utang dagang didebit sebesar Rp1 juta dan kas dikredit sebesar Rp970.000. Persediaan barang dagang dikredit sebesar Rp30.000. Pada metode periodik, utang dagang didebit sebesar Rp1 juta, kas dikredit sebesar Rp970.000 dan diskon pembelian dikredit sebesar Rp30.000. Pada tanggal 15 Juli 2013, PTX mengembalikan barang dari pembelian kredit tanggal 8 Juli senilai Rp1.330.000 untuk harga pokok penjualan sebesar Rp600.000. Penyelesaiannya, pada tanggal 15 ini, retur penjualan didebit sebesar Rp1.330.000, piutang dagang dikredit sebesar Rp1.330.000. Persediaan barang dagang didebit sebesar Rp600.000 dan harga pokok penjualan dikredit sebesar Rp600.000. Pada metode periodik, retur penjualan didebit sebesar Rp1.330.000 dan piutang dagang dikredit sebesar Rp1.330.000.
Pada tanggal 22 Juli 2013, PTA menerima pembayaran dari PT X untuk penjualan tanggal 8 Juli. Pada metode perpetual, kas didebit sebesar 11.170.000 dan piutang dagang dikredit sebesar 11.170.000. Pada metode periodik, kas debit sebesar 11.170.000 dan piutang dagang dikredit sebesar 11.170.000. Pada tanggal 23 Juli 2013, PTA menjual barang dagang secara kredit ke PTC senilai 9 juta. Syarat FOB destination 3/10 N per 30 dengan biaya transportasi sebesar 100.000. Harga pokok barang yang dijual sebesar 5 juta. Piutang dagang didebit sebesar 9 juta, penjualan dikredit sebesar 9 juta, beban angkut penjualan didebit sebesar 100.000, kas dikredit sebesar 100.000, harga pokok penjualan didebit sebesar 5 juta, persediaan barang dagang dikredit sebesar 5 juta. Pada metode periodik, piutang dagang didebit sebesar 9 juta, penjualan dikredit sebesar 9 juta, beban angkut penjualan didebit sebesar 100.000, kas dikredit sebesar 100.000. Pada tanggal 30 Juli, PTA menerima pelunasan dari PTC untuk penjualan tanggal 23 Juli 2013. Pada metode perpetual, potongan penjualan didebit sebesar 270.000, kas didebit sebesar 8.730.000 dan piutang dagang dikredit sebesar 9 juta. Pada metode periodik, kas didebit sebesar 8.730.000, potongan penjualan didebit sebesar 270.000 dan piutang dagang dikredit sebesar 9 juta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.